Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini kita ada di lokasi kebun pisang sunbread atau Cavendish yang kemarin kita laporkan mengalami kerusakan akibat adanya serangan jamur fusarium. Nah, ini beberapa pisang masih kita temukan seperti ini, dan di depannya kita temukan pisang-pisang yang masih muda yang ditimbun. Ini kelihatannya akan dijadikan kebun dan kelihatannya sudah tidak memungkinkan lagi bisa digunakan untuk tanaman pisang. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kiri ada tumpukan jalan untuk traktor, maksud saya, yang digunakan untuk, nah itu ujungnya adalah alat traktor yang digunakan untuk membajak sawah lahan ini supaya memang jamur-jamur yang ada di akar itu menjadi hilang atau mati. Nah, ini ada pisang yang masih kita temukan. Nah, ini yang juga rusak. Oke, itu yang kita bisa lihat di sini. Kemudian di depan ini juga ada pisang seperti ini. Nah, kami juga terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap konten kami, sehingga terus dapat tumbuh berkembang dengan baik. Dan ke depan kami juga sarankan untuk komen, saran, subscribe, dan like. Demikian, ini melaporkan dari lahan pisang yang rusak. Jadi kita bisa lihat ini di lahan sampai ujung sana itu dulu pohon pisang, tanaman pisang yang itu ada kadal yang ditanam pisang, dan sekarang ini mengalami kerusakan seperti ini. Ini kita bisa lihat nih, ini pisang-pisang yang rubuh, yang tumbang, dibajak. Nah, ini seperti ini. Jadi memang solusinya dalam kondisi pisang seperti itu yang rusak akibat serangan jamur, salah satunya memang harus diganti dengan jenis lain, karena akar-akarnya ini memang sudah merusak pisang-pisang yang ada, sehingga memang perlu diganti jenis tanaman lain dan dibiarkan biasanya supaya jamur-jamur ini juga mati. Jadi anak pohon-pohon pisang ini harus diganti semuanya, dimusnahkan ibaratnya. Beberapa juga dengan metode dibakar. Nah, ini adalah alat bajaknya, alat traktor gitu, piringan-piringan seperti itu. Nah, ini biasanya ditarik dengan alat berat seperti itu. Jadi kita bisa lihat memang kondisinya keberadaan pisang-pisang itu sudah tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Jadi kalau pisang yang sudah kita sampaikan pada konten terdahulu tumbuh dengan bagus, ya harus hati-hati. Kenapa itu bisa muncul? Nah, penyebabnya apa? Pertama adalah tanaman yang homogen, yang sejenis dan cakupan yang luas itu memang akan memacu munculnya penyakit, karena binatang-binatang atau mikroba yang di tanah ini dia butuh makanan gitu. Nah, sementara binatang-binatang yang sebagai predatornya dari fusarium itu tidak ada, sehingga dia akhirnya yang berkembang jenis-jenis yang justru merugikan seperti fusarium itu. Jadi tidak ada kompetisi karena adanya tanaman yang sejenis. Yang kedua, pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah pemberian pupuk yang sangat banyak. Itu juga menyebabkan peningkatan bukan hanya peningkatan pertumbuhan untuk tanaman pisang, tetapi juga binatang-binatang tanah, mikroorganisme tanah yang ada di tanah ini juga akan tumbuh dengan cepat. Nah, repotnya sementara yang ada
mikroorganisme atau jenis binatang tanah yang memang kompatibel itu cocok dengan kehidupan pisang ini. Maka mikroba-mikroba yang berbahaya tadi tumbuh dengan cepat, dan itulah menyebab serangan terhadap pisang ini. Jadi tidak adanya keragaman itu menjadi permasalahan sebenarnya, berawal dari situ. Kemudian yang ketiga, menggunakan pestisida, insektisida. Penggunaan seperti itu yang berlebihan juga akan memicu adanya makhluk hidup atau mikroorganisme yang bersifat berbahaya tadi, justru dia akan berkembang dengan lebih cepat lagi gitu, sehingga mikroorganisme yang justru menjadi musuh, yang disenangi pisang tadi, dia berkembang dengan cepat gitu, merangsang untuk mikroorganisme atau jamur tersebut berkembang gitu. Jadi solusinya ya pemberian pupuk itu harus hati-hati, kemudian ya insektisida juga harus hati-hati, mungkin harus jenis tanaman alami, dan jangan sekali-sekali menanam pohon pisang itu seragam, sejenis seperti itu. Jadi harus dicampur, harus dimix gitu. Itulah kepentingan yang kami udah jelaskan terdahulu tentang konsep agroforestry. Itu juga salah satu keragaman, itulah yang menyebabkan tanaman itu bisa tumbuh secara bersama-sama, mikroorganisme juga akan tumbuh, sehingga kalau ada muncul bakteri atau mikroorganisme yang berbahaya akan ditekan dengan sistem yang beragam itu. Jadi kondisi yang homogen, kondisi yang seragam itu justru berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ditanam tersebut maupun secara keseluruhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungannya kepada kami, sehingga konten kami terus tumbuh berkembang dengan baik. Tidak lupa juga kami mohon saran, komen, subscribe, dan like. Selamat siang. Demikian bisa sampaikan dari Desa Ciomas, Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.